وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian yang ketiga, kita masuk di poin yang ketiga, yaitu tidak berada dalam masa iddah, talak atau wafat. Jadi masa iddah itu adalah masa di mana seorang wanita menunggu pasca cerai, baik cerai mati ataupun cerai hidup. Sebenarnya kalau dalam Islam ini tinggal mati suami itu maknanya bukan cerai. Cerai itu adalah ucapan yang diucapkan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk berpisah. Jadi karena kita urufnya itu tinggal mati juga cerai, ya sudah. Kalau berbeda pendapat tentang seorang wanita yang berada dalam masa iddah wafat, masa iddah wafat. Tidak boleh pergi menunaikan haji. Ini adalah pendapat keempat Imam Mazhab. Dan pendapat yang rajih adalah bahwa wanita yang berada dalam masa iddah talak fa'in juga tidak boleh menunaikan ibadah haji. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Dalilnya untuk tolak untuk iddah wafat adalah walladzina yatawaffawna minkum wal yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian, orang yatawaffawna minkum di antara kalian wa yadharuna azwajan yatarabbasna, dan meninggalkan istri-istri yang fusihinna tarabbasna, hendaknya mereka menangguhkan diri atau beriddah, yang fusihinna menangguhkan dirinya arba'ata ashhur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi orang yang ditinggal mati suaminya itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang mengalami masa iddah karena suaminya wafat, ia nggak boleh keluar haji atau untuk yang lainnya selama masa iddah belum sempurna. Bahkan ya kan, bahkan kalau si suami itu punya pensiunan, artinya misal dia pegawai negeri atau BUMN yang kalau meninggal dapat pensiunan, maka si istri ini jika nggak keluar rumah, nggak menimbulkan masalah, maka ya sebaiknya nggak usah keluar selama 4 bulan sebulan. Tapi kalau menimbulkan masalah, misalnya yang pernah saya ceritakan, kalau suaminya meninggal, ternyata tulang punggungnya istrinya, kalau istrinya nggak keluar rumah, dia nggak dapat duit, gitu kan, dia mau nggak mau. Ketika saya katakan yang kedua ini, istrinya tulang punggung, bukan berarti itu membenarkan seorang laki-laki yang menyuruh istrinya kerja, bukan. Tapi maksud saya adalah ada satu kondisi di mana seorang wanita itu kerja. Ya. Tapi itu bukan berarti kondisi yang bisa dibenarkan gitu loh. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan tarobus artinya tidak tergesa-gesa dan bersabar untuk melakukan pernikahan, tetap tidak keluar dari tempat tinggalnya selama menikah dengan suaminya. Itu tidak boleh kemana-mana. Adapun untuk iddah talak, kalau tadi iddah karena meninggal, ini iddah karena talak, ya yaladina amanu idza talaqtum nisa fatalliquhunna li'iddatina wa ahsul iddah. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istrimu, maka adalah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuna la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala waktu iddah. Dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah dan janganlah mereka diizinkan keluar. Jadi kalau memang talak 1 atau 2 itu masih bisa rujuk, maka seorang wanita nggak boleh keluar rumah. Nah, ini menunjukkan haramnya mengeluarkan atau keluarnya seorang wanita yang mengalami iddah dari rumahnya tempat tinggal. Maka pengharaman untuk melakukan perjalanan haji tentu lebih banyak, maka lebih nggak boleh. Dan terkait makna ayat ini, Al-Qurtubi mengatakan maknanya sang suami tidak boleh mengeluarkannya dari rumah pernikahannya selama ia berada dalam masa iddah, dan sang suami juga tidak boleh keluar karena masih adanya hak yang sang suami, kecuali untuk suatu hal yang jelas kedaruratannya jika ia keluar, maka ia berdosa namun masa iddah tidak. Jadi seorang wanita yang mungkin untuk dalam talak itu mungkin untuk balik lagi, maka nggak boleh pindah dari rumah
Tapi sekarang yang kita lihat ya, wanita kalau marah pergi. Ini sebuah kesalahannya yang fatal. Kesimpulannya bahwa seorang pria berbeda dengan wanita. Seorang pria dapat keluar dengan haji kapan saja karena ia tidak memiliki kewajiban masa iddah. Jika ia menceraikan istrinya atau istrinya meninggal dunia, adapun seorang wanita ia harus melewati masa iddah akibat perceraian atau meninggalnya sang suami, dan ini menjadi penghalang baginya untuk pergi menunaikan ibadah haji.